Nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Amir Matika Sakar. Apa kabar? Terutama para siswa kelas 8. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita belajar SPLDV. Apa itu? Sistem persamaan linear dua variabel. Ya, apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Kita ingat ketika di kelas 7 ya, sudah belajar ini apa namanya? Persamaan linear satu variabel. Nah, ini kelas 7 dulu. Persamaan karena ada tanda sama dengannya dihubungkan, linear karena variabelnya pangkat 1, satu variabel karena variabelnya hanya satu, yaitu X. Kemudian perhatikan di bawah ini, 3X ditambah 5Y sama dengan 4. Nah, ini namanya PLDV, persamaan linear dua variabel, karena variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Kalau yang atas tadi cuma satu variabel, ya, SV satu variabel, sedangkan ini dua variabel. Nah, kemudian sekarang ada 3X ditambah 5Y sama dengan negatif 1, ini PLDV ya. Kemudian 2X dikurangi Y sama dengan negatif 5, ini juga PLDV. Nah, dua persamaan ini disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kalau sistem pasti lebih dari satu persamaan ya. Sistem persamaan berarti lebih dari satu persamaan. Kalau ini cuma satu persamaan saja, namanya persamaan linear dua variabel. Sedangkan ini lebih dari satu, maka disebut dengan sistem ya, persamaan linear dua variabel, karena variabelnya ada dua, yaitu X dan Y. Inilah untuk memahami, bedakan mana itu PLSV, PLDV, dan SPLDV. Maka secara umum, bentuk umum SPLDV bisa kita tuliskan A1X ditambah B1Y sama dengan C1, dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2, di mana A1, B1, A2, B2 ini namanya koefisien, sedangkan C1 dan C2 ini namanya konstan. Nah, inilah sekedar pengenalan. Sekarang yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan berikan contoh cara menyelesaikannya. Yang pertama menggunakan metode grafik ya. Yang kedua dengan eliminasi, yang ketiga dengan substitusi, dan yang ketiga adalah dengan gabungan antara eliminasi dan substitusi. Nah, ini akan kita coba. Kalau SPLDV-nya sama dengan cara keempat-empatnya ini, harusnya hasilnya juga sama. Oke, kita lihat contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X min Y sama dengan 1 dan X ditambah Y sama dengan 5. Nah, ini sistem persamaan, ada dua persamaan linear dua variabel, namanya sistem. Nah, pertama kita menggunakan metode grafik ya, kita gambarkan berarti dalam diagram Kartesius. Ini 2X min Y sama dengan 1 ya, ini ya yang pertama. Caranya untuk membuat seperti pada persamaan garis ya, kita buat tabel nanti untuk dua titik saja. Misalnya untuk X-nya 0, jika X 0 berarti ini 0, sehingga min Y sama dengan 1, Y-nya negatif 1. Nah, sehingga titiknya 0, negatif 1. Kalau X-nya 1, nah, berarti 2 kali 1, 2. 2 dikurangi berapa? 1 ya, berarti Y-nya juga 1. Berarti maka untuk X1, Y-nya 1. Jadi untuk ini contoh 01 tidak harus 0 dan 1, 0 dengan yang lain bisa. Ini hanya contoh ya. Kemudian
persamaan yang kedua, X ditambah Y sama dengan 5. Nah, kita ambil contoh, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 5, berarti titiknya 0,5. Kalau yang 0 Y-nya berarti X-nya yang 5, karena 0 tambah 5, 5, hingga 5,0. Maaf, ini 5,0. Sekarang kita buat grafiknya. Sekarang mulai dari titik 0, -1 dulu, 0,-1 di sini ya. Kemudian 1,1 di sini ya, 1,1-nya ya, 1,1. Nah, kita buat garisnya melalui dua titik itu ya. Ini adalah garis 2X min Y sama dengan 1. Kemudian garis X plus Y sama dengan 5. Nah, ini titik 0,5 di sini ya. Nah, ini 0,5. Kemudian 5,0 ya, bukan 5,5. Ini 5, ini 0. 5,0 di sini 5,0. Nah, dihubungkan, ketemulah nanti garisnya. Ya, ini. Sehingga ketemu titik potongnya di titik 2,3. Nah, inilah selesaiannya. Jadi penyelesaian dari dua persamaan tadi. Jadi kalau divisualisasikan dalam grafik berbentuk garis lurus, dua garis lurus berpotong, artinya apa? Titik potong ini adalah titik yang terletak di garis 2X min Y sama 1 dan garis X plus Y sama 5. Berarti inilah merupakan penyelesaiannya yang memenuhi kedua-duanya. Nah, jadi kalau X diganti 2, Y-nya ganti 3, pasti benar ya. 2 kali 2, 4 dikurangi 3, 1. Kalau dimasukkan sini juga benar. 2, Y-nya 3, 2 tambah 3, 5. Cocok. Maka ini disebut dengan penyelesaiannya. Maka kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Ini dengan metode grafik. Cuma kelemahan metode ini, penggambarannya harus tepat. Jadi karena hasil ini tergantung pada ketepatan dalam menggambar grafiknya. Oke, kemudian kita selesaikan menggunakan metode eliminasi dengan soal yang sama ya, persamaan yang sama. 2X min Y sama dengan 1, X plus Y sama dengan 5. Eliminasi itu hanya mengeliminir, menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, misalnya kita ini 2X ini 1X, kita eliminasi misalkan supaya sama, ini dikalikan 2, yang atas tetap kali 1. Nah, ini kali 1 nanti tetap 2, ini 2X, ini kali 2, 2X. Coba kita lihat 2X min Y sama dengan 1, yang bawah kali 2, 2X plus 2Y sama dengan 10. Nah, kalau kita kurangkan, nah, berarti variabel X-nya hilang karena 2X dikurangi 2X 0, sehingga tinggal variabel Y. Negatif 1Y dikurangi 2Y, utang 1, utang lagi 2 dikurangi kan, berarti negatif 3Y. 1 dikurangi 10 negatif 9, berarti Y-nya negatif 9 dibagi negatif 3 diperoleh 3. Y-nya 3. Bagaimana mencari X-nya? Karena dengan metode eliminasi kita tuliskan lagi ya, 2X min Y sama dengan 1, yang satunya adalah X plus Y sama dengan 5. Kita lihat koefisien dari Y-nya, ini min 1, ini 1. Nah, kita jumlahkan nanti sudah hilang. Kita jumlahkan 2X tambah 1X 3X. Ini dijumlahkan 0 ya, Y-nya. Kemudian 1 tambah 5, 6. 3X sama dengan 6, berarti X-nya 6 dibagi 3. Ketemu X-nya 2. Sehingga kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah X dan Y-nya ini, yaitu 2,3. Ini 2, ini 3. Sama kan? Tadi metode grafik ketemu juga hasilnya 2,3. Sekarang yang ketiga, menggunakan metode substitusi ya, menggantikan ya. Yang pertama 2X min Y sama dengan 1, persamaan yang kedua Y ditambah X sama dengan 5. Kita pilih yang ini,
Y-nya koefisien 1. Nah, misalnya yang persamaan kedua ya, X plus Y sama dengan 5, berarti Y sama dengan 5 dikurangi X. Nah, X-nya ke ruas kiri, jadi min X. 5 dikurangi X. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama ini. Jadi persamaan pertama kita tulis dulu 2X min Y sama dengan 1. Maka 2X dikurangi Y-nya ini kita gantikan ini 5 min X ini. Ini pengganti Y ini, karena Y sama dengan 5 min X sama dengan 1 ini ya. Kemudian 2X dikurangi 5 dikurangi negatif, jadi plus X ya. 2X ditambah X, kemudian negatif 5 ke ruas kanan jadi plus 5. 2X tambah 1X 3X. Nah, 1 ditambah 5 6, sehingga X-nya 6 dibagi 3 2. Kalau X-nya sudah ketemu 2, bagaimana mencari Z-nya? Ya, kita masukkan di sini ya. Y tadi adalah sama dengan 5 dikurangi X. Padahal X-nya 2, berarti Y sama dengan 5 dikurangi 2, diperoleh 3. X-nya 2, Y-nya 3, berarti himpunan penyelesaiannya 2,3. Sama kan? Nah, hasilnya sama. Kemudian yang keempat, yaitu dengan metode gabungan, eliminasi dan substitusi. Nah, kita tuliskan dulu tadi persamaan dengan eliminasi dulu. 2X min Y sama dengan 1, X plus Y sama dengan 5, kita jumlahkan, dieliminasi. Nah, ini Y-nya tereliminir, hilang. Kalau dijumlah 0, tinggal 2X ditambah 1X 3X, 1 tambah 5 6, X-nya ketemu 2. Kemudian langkah berikutnya dilanjutkan dengan substitusi. Nah, X sama dengan 2 itu kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya dengan ini 2X dikurangi Y sama dengan 1, X-nya kita ganti 2, kita ganti 2. Nah, sehingga 2, X-nya kita ganti 2 dikurangi Y sama dengan 1. 2 kali 2 4, 4 kurangi Y sama dengan 1, sehingga negatif Y sama dengan 1 dikurangi 4, sehingga negatif Y sama dengan negatif 3, berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, kalau dimasukkan ke persamaan yang kedua boleh nggak? Boleh, malah gampang ini. X tambah Y 5, X-nya sudah ketemu 2, berarti Y-nya 3. Nah, itu mah lebih mudah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. 2,3. Sama ya. Dengan 4 metode tadi ternyata menghasilkan hasil yang sama. Baik, untuk selanjutnya aplikasi, penerapan. Untuk menyelesaikan masalah atau dalam penerapan, kita harus bisa membuat model matematika dulu. Contohnya, jumlah berat badan Amir dan Budi 122 kg ya. Sedangkan selisihnya 12 kg. Tuliskan model matematikanya. Model matematika itu kalimat atau persamaan yang mengubah dari cerita ini dijadikan dalam persamaan. Kita misalkan, langkahnya yang pertama, nyatakan umur Amir dengan A, umur Budi dengan B. Berarti kita tuliskan umur Amir sama dengan A, umur Budi sama dengan B. Kemudian langkah berikutnya, nyatakan jumlah umur Amir dan Budi 122. Berarti kalau dituliskan A ditambah B sama dengan 122. Nah, ini kan persamaan linear dua variabel. Kemudian sedangkan selisihnya, berarti menyatakan selisih umur Amir dan Budi 12 tahun. Berarti selisih dikurangkan A dikurangi B sama dengan 12. Nah, inilah dinamakan dengan model matematika. Nah, ini namanya model matematikanya. Sudah berupa sistem persamaan linear dua variabel dengan variabel A dan B. Baik, kemudian berikutnya contoh lagi. Nah, misalnya
Harga 3 kg mangga dan 2 kg jeruk adalah 65.000. Harga 4 kg mangga dan 3 kg jeruk Rp90.000. Tuliskan model matematikanya. Kita misalkan ya, nyatakan harga 1 kg mangga X, 1 kg jeruk Y, berarti harga 1 kg mangga X, harga 1 kg jeruk Y. Nah, pemisalannya tidak harus X, Y, terserah. Ini kita contohkan dengan variabel X dan Y. Nyatakan jumlah harga mangga 3 kg dan 2 kg jeruk, berarti 3X dan 2Y ya, 3X dan 2Y sama dengan 65.000. Kemudian nyatakan jumlah harga 4 kg mangga dan 3 kg jeruk ya. Tadi 4 kg mangga, 3 kg jeruk, berarti 4X 3Y ya, sama dengan 90.000. Nah, inilah yang disebut dengan model matematika. Nah, model matematikanya ini berupa SPLDV. Nanti mencari X berapa, Y berapa dengan cara salah satu dari 4 metode tadi. Ketemu X-nya berapa, Y berapa, itu penyelesaian ya. Baik, untuk selanjutnya adalah menyelesaikan masalah. Kita contoh, ini ada paket A berisi 3 masker, 2 hand sanitizer, harganya 31.500. Paket B isi 2 masker, 3 hand sanitizer, harganya 41.000. Kemudian paket C isi 2 masker, 1 hand sanitizer. Kemudian jika Amir membeli 2 buah paket C, membeli paket C ini dengan 4 lembar uang 10.000, berapa rupiah uang kembaliannya? Nah, ini kan belum tahu harganya berapa paket C. Kita cari. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita ikuti solusinya berikut ini. Baik, kita misalkan harga 1 masker X, karena belum tahu tadi. Harga 1 botol hand sanitizer itu Z, kita misalkan Z. Maka kita lihat paket A isinya 3 masker, berarti 3X. Nah, 3X. 2 hand sanitizer berarti 2Z. Harganya 31.500, berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 31.500. Paket B 2 masker berarti 2X, 3 hand sanitizer 3Y, harganya 41.000. Nah, ini paket C 2 masker berarti 2X ditambah 1 hand sanitizer plus Y berapa? Nah, tanda tanya karena belum tahu, ini kita cari. Nah, kita mencari X berapa, Y berapa, artinya harga 1 masker berapa, 1 botol hand sanitizer itu berapa. Maka kita tuliskan model matematikanya. 3X plus 2Y sama dengan 31.500 dan 2X plus 3Y sama dengan 41.000. Ini kita selesaikan dengan kita pakai eliminasi dulu ya. Ya, coba paket A tadi ini, paket B, kemudian supaya sama, yang atas dikalikan 3, yang bawah kali 2, berarti kita eliminasi Y-nya biar sama, sehingga diperoleh kalau ini kali 3, 3X kali 3 9X, 2X 2Y ya, kali 3 6Y, 31.500 kali 3 94.500. Jadi semua dikali 3. Yang bawah dikali 2. 2X kali 2 4X, 3Y kali 2 6Y, 41.000 kali 2 82.000. Nah, kenapa dikali 3 ini kali 2? Nah, tujuannya ini supaya sama, ini supaya sama-sama 6Y. Nah, kalau dikurangkan kan nanti Y-nya 0 ya, sehingga tinggal 9X dikurangi 4X itu 5X ya,
Ini 0 dikurangkan, kemudian ya, sehingga tadi 9x dikurangi 4x 5x, 6y kurangi 6y 0, kemudian 94.500 dikurangi 82.000 diperoleh 12.500, sehingga x-nya diperoleh 12.500 dibagi 5 itu 2.500. Kemudian dilanjutkan dengan substitusi aja. Substitusi, kita ambil salah satu persamaan, misalnya pakai yang A ya. 3x plus 2y sama dengan 31.500. X-nya kita ganti dengan 2.500. Jadi 3 kali 2.500 tambah 2y sama dengan 31.500. Ini dikalikan 7.500. Sehingga 2y sama dengan 31.500 dikurangi 7.500 diperoleh 24.000. Sehingga y-nya 24 dibagi 2 12, jadi 12.000. Berarti apa? Kalau x-nya sudah ketemu, y-nya ketemu. X tadi kan harga masker, y-nya harga hand sanitizer. Paket C isinya apa? 2 masker, 1 hand sanitizer, 2x plus y. Berarti 2 kali x-nya tadi 2.500 ditambah y-nya 12.000. Sehingga 2 kali 2.500 itu 5.000 ditambah 12.000 diperoleh 17.000. Jadi harga paket C 17.000. Kembali tadi Amir membelinya kan 2 paket. Harga 2 paket C berarti 2 kali 17.000 diperoleh 34.000. Kemudian uang yang dibayarkan tadi 4 lembar 10 ribuan, berarti 4 kali 10.000 bayarnya 40.000. Berapa uang kembalinya? Ya tinggal mengurangkan. Uang kembaliannya 40.000 dikurangi 34.000 diperoleh 6.000. Jadi kesimpulannya jumlah uang yang dikembalikan itu adalah 6.000 rupiah. Nah, ini contoh aplikasi penyelesaian masalah. Baik, untuk selanjutnya kita latihan soal ya. Kita beri contoh. Contoh soal pertama, diketahui sistem persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 8 dan x min 5y sama dengan negatif 37. Berapa nilai 6x ditambah 4y? Nah, kita selesaikan. Kita tulis sistem persamaannya dulu. 3x plus 2y sama dengan 8, terus yang satunya x min 5y sama dengan negatif 37. Nah, kita eliminasi. Yang bawah kali 3 supaya sama dengan yang atas 3x. Yang atas tetap kali 1. Nah, kali 1 tetap, kali 3 semua. Ini 3x, ini kali 3, 15, kali 3, 111. Kita kurangkan. 2, kalau ini dikurangkan habis, 0. 2 dikurangi negatif, berarti tambah ya, jadi 17 ya. 8 dikurangi negatif, juga tambah, jadi 119. Berarti y-nya 119 dibagi 17 diperoleh 7. Nah, y-nya 7. Bagaimana mencari x-nya? Kita substitusikan aja. 7 ini ke salah satu persamaan ini. Kita pilih misalnya 3x plus 2y sama dengan 8. Y-nya kita ganti 7. 3x ditambah 2 kali 7 sama dengan 8. 2 kali 7 itu 14. Sehingga 3x sama dengan 8 dikurangi 14 negatif 6. 3x negatif 6, berarti x-nya negatif 6 dibagi 3. Negatif bagi positif negatif 2 ya, x-nya ketemu negatif 2. Pertanyaan yang ditanyakan 6x plus 4y ya. 6x plus 4y 6x plus 4y 6x-nya kita ganti min 2, y-nya tadi 7. 6 kali negatif 2 negatif 12. 4 kali 7 28. Negatif 12 ditambah 28 diperoleh 16. Jadi jawabnya yang C. Gitu ya. Baik, contoh yang kedua. Harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil 14.400.
Harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil Rp11.200. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil adalah titik-titik. Ya, kita misalkan dulu. Misalkan harga 1 buku itu X, harga 1 pensil Y. Maka kalimat pertama ini kita tuliskan berarti 8X dan 6Y. 8X ditambah 6Y 14.400. Kemudian yang kedua 6X, 6 buku, 5 pensil, 5Y, harganya 11.200. Kita eliminasi yang atas kali 3, yang bawah kali 4. Supaya ini kali 3 24, ini kali 4 juga 24. Tujuannya gitu. Semua kali 3 yang atas. 24X, ini kali 3 18, terus 14.400 kali 3 43.200. Yang bawah semua kali 4, ini 24, kali 4 20, ini kali 4 44.800. Nah, tujuannya dikali 3 ini kali 4 itu supaya ini sama-sama 24. Sehingga kalau dikurangkan 0, tereliminasi tinggal variabel Y saja. 18 dikurangi 20 itu negatif 2 ya, negatif 2Y, ini dikurangkan negatif 1600, berarti Y nya 1600 dibagi 2 800. Tinggal mencari X nya, substitusikan Y 800 ke salah satu persamaan, misalnya yang 6X plus 5Y 11.200. Maaf. Oke, lanjut. 6X berarti Y-nya kita ganti 800 ya. 5 kali 800. 5 kali 800 4.000. Berarti 6X tambah 4.000 11.200. Sehingga 6X 11.200 dikurangi 4.000 diperoleh 7.200. X-nya 7.200 dibagi 6 1.200. Kita kembalikan, X tadi adalah harga buku, Y tadi harga pensil. Ditanyakan 5 buku 8 pensil. 5 buku berarti 5X, 8 pensil berarti 8Y. 5X, X-nya tadi 1.200, 8Y, Y-nya kita ganti 800. 5 kali 1.200 itu 6.000, 8 kali 800 6.400. Sehingga kalau dijumlah 12.400. Sehingga jawabnya yang C. Oke. Ini contohnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk berikutnya silahkan dicoba soal latihan. Saya berikan soal pilihan ganda 5 soal untuk latihan ditambah 1 pemecahan masalah. Nah, ini seperti tadi ya, paket 1, paket 2, paket 3. Nah, ini adalah tempat cuci tangan dengan termogan. Nah, dari gambar tersebut ditanyakan berapakah harga paket yang ketiga. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap salam sehat, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selamat mencoba dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tetap setia di channel Amir Matika S-Zakar, tuntas dan jelas. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.